Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share tentang 3 jenis arah pasar. Jadi kita mengenal arah pasar. Yang pertama itu uptrend. Kita fokus langsung saja ya kawan-kawan. Uptrend yaitu tren pasar keadaan sedang naik. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau kita gambar secara pakai garis itu bentuknya seperti ini teman-teman. Pucuk ini ke pucuk yang satunya itu pucuk yang berikutnya ini lebih tinggi daripada pucuk sebelumnya. Itu ciri-ciri dia sedang uptrend. Nah, lembahnya ini disebut lembah. Lembahnya ini dengan lembah berikutnya, lembah ini lebih rendah daripada lembah berikutnya, atau lembah berikutnya itu lebih tinggi daripada lembah sebelumnya. Itu yang disebut pasar sedang uptrend atau sedang trennya lagi naik. Jadi teman-teman bisa trading di sini. Nah, posisi pasar seperti ini sedang uptrend ini, dia memberikan peluang untuk kita trading itu 50% lebih besar itu berhasil. Artinya saham yang kita mau beli itu insya Allah kedepannya akan naik. Nah, ini disebut uptrend. Yang ini bentuk seperti ini. Jika teman-teman menemukan pasar seperti ini, maka dia sedang uptrend atau sedang trennya lagi naik. Nah, yang kedua adalah kondisi pasar sedang sideways seperti ini teman-teman. Nah, ini sideways. Dia di rentang seperti ini teman-teman. Dia naik, dia turun, lembah dan lembah berikutnya hampir sama teman-teman. Tidak ada lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan pucuknya pun juga hampir sama posisinya. Dan keadaan pasar seperti ini kurang bagus untuk trading teman-teman, karena kita tidak tahu arah pasar. Masih ibaratnya itu kita masih bingung nih, ini mau apa, mau turun, apa mau naik, kita tidak tahu. Nah, yang ketiga adalah downtrend. Nah, ini downtrend teman-teman. Nah, dia turun. Nah, pucuk dengan pucuk berikutnya lebih rendah daripada pucuk sebelumnya. Nah, dia ini downtrend teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah trading di pasar yang sedang trennya turun. Nah, jadi kalau kita dalam candlestick, contohnya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini ada candlestick. Kita pilih daily ya, harian, sudah harian. Nah, lihat teman-teman. Nah, ini dia pasar dalam keadaan sedang naik teman-teman. Ini lembah, ini pucuknya lagi. Nah, ini lebih tinggi lagi. Nah, ini disebut pasar sedang uptrend, sedang dalam posisi sedang naik. Nah, yang pasar seperti ini disebut sideways teman-teman. Nah, ini sideways. Nah, pasar seperti ini sedang sideways teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah trading dulu untuk pasar sideways kalau memang tidak tahu apakah dia akan naik atau turun. Jadi lebih baik nggak usah mengambil resiko. Nah, ini sideways teman-teman. Pasar sedang sideways. Nah, pasar sedang sideways, dia lembahnya dan lembah sebelumnya itu hampir sama teman-teman. Nah, ini pucuk dan pucuk juga hampir sama. Nah, ini kita tidak tahu trennya atau akan naik atau tidak. Nah, sedangkan downtrend itu seperti ini teman-teman. Nah, ini downtrend teman-teman. Nah, pasar sedang downtrend ini. Nah, pasar sedang turun, trennya sedang turun, dia banyak merahnya, terus lembahnya berikutnya itu lebih rendah, pucuk berikutnya juga lebih rendah. Nah, itu downtrend teman-teman. Jadi kita nunggu pasar seperti ini. Yang kalau untuk saham jangan dimasukin teman-teman, karena di dalam pasar saham itu tidak ada short selling atau alias posisi jual. Jadi kita harus punya barang dulu,
atau beli saham dulu baru kita jual. Nah, dalam posisi seperti ini teman-teman nggak usah trading dulu, cari saham lain yang sekiranya dia mempunyai tren akan naik. Terus bagaimana cara kita untuk mengenali support dan resisten? Nah, kita cari dulu ke atas, kita bikin tren menggunakan trend line yang kita pelajari kemarin kan, tren yang menggunakan moving average. Nah, ini teman-teman, kalau kita mau bikin tren itu dengan tren itu caranya seperti ini. Ambil ujung yang terluar di bawah ini. Nah, teman-teman maaf ya, lupa ngerubah. Ini tarik garis dengan ujung terluarnya ini teman-teman. Nah, set. Nah, jadi apabila teman-teman sudah menarik ini trendline ini bisa kita jadikan sebagai support teman-teman. Nah, saat harga bergerak naik terus dia turun terus dia masuk ke sini terus tapi dia tidak bisa menembus garis trendline ini. Nah, kita bisa beli saham itu di sini. Nah, nabrak berapa kali dia tidak berhasil, berarti dia akan naik. Nah, untuk menentukan take point-nya bagaimana atau take profit-nya, kita bisa gambar pakai garis horizontal untuk membatasi bahwa dia berada di area resisten. Nah, ini sebenarnya ini support teman-teman. Kalau sudah ketembus, dia jadi resisten dengan garis horizontal. Nah, kalau dia sudah ketembus seperti ini teman-teman, ini menjadi atap teman-teman, jadi resisten. Jadi kita bisa take point-nya di area sini atau di bawahnya sedikit. Yang penting kalau teman-teman sudah merasa cukup untungnya untuk hari itu, ya udah close aja, nggak apa-apa, dijual sahamnya, nggak usah sampai nunggu ke sini juga tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman tahan dengan goyangan, ya nggak apa-apa sampai ke sini. Nah, ini disebut trend line. Ini juga bisa dijadikan sebagai support dan resisten. Kita bikin resisten dari support. Nah, ini trendline yang ke bawah ini juga bisa dijadikan support teman-teman. Nah, kita bikin di bawahnya lagi untuk bikin support bawah. Tetapi kondisi seperti ini teman-teman, kalau teman-teman mempunyai bisa menggambar trendline ini, terus teman-teman menemukan pasar seperti ini, itu saran saya nggak usah masuk ke pasar itu dulu, karena ini akan terus biasanya akan turun sampai dia support terendahnya di mana, dan kita bisa kecilin ini anunya, kita geser lagi. Yang namanya pasar itu fluktuasi teman-teman, jadi ada naik turun kayak gitu. Ini saham MPMX masih terus turun. Nah, tren seperti ini teman-teman nggak usah masuk dulu, biar aja. Ini biasanya kalau akan ada perubahan tren, dia biasanya akan membentuk pasar sideways dulu, riak-riak dulu teman-teman. Nah, di sini kalau sudah ada sideways,
terus dia mulai tren naik. Nah, teman-teman sudah bisa mulai trading di situ, ambil posisi di situ. 50% ke atas itu probabilitasnya lebih tinggi untuk teman-teman harganya akan naik. Nah, terus masalah candlestick teman-teman ya, masalah candlestick. Nah, candlestick kita gambar candlestick. Candlestick itu ada warna hijau, ada yang warna merah. Candlestick ini juga bisa dijadikan indikator bahwa dia pasar sedang turun atau sedang naik, teman-teman. Kalau merah berarti turun, kalau hijau berarti naik. Nah, candlestick ini, candlestick ini pilih candlestick yang pembentukannya dalam satu hari, yaitu di ini teman-teman, D. D itu dia membentuk candlestick ini dalam satu hari. Bagaimana dia bergeraknya, kita bisa gambarnya seperti ini teman-teman. Jika ini kalau hijau ini berarti pembukaan market ada di sini teman-teman. Pembukaan pasar itu berada di sini, lalu dia naik dalam satu hari itu ke atas. Nah, ini penutupannya di sini. Dan ini teman-teman, ya kalau ada garis seperti, kalau ada ekor seperti ini, itu dia tuh kayak gini teman-teman. Jadi candlestick ini dia naik, ini paling ujung yang bayangan ini atau garis yang tidak ada body, ini body namanya teman-teman, ini ekor, ada ekornya ini, berarti dia sempat mencapai level tertinggi di harga 490 misal. Habis itu dia turun, terus dia close-nya atau tutup pasarnya di 478 atau seperti ini teman-teman. Candlestick, seumpama dia pembukaan di sini, awalnya pembukaan di 406, dia turun dulu teman-teman, turun ke 394, habis itu dia naik lagi. Nah, ini pergerakan dalam waktu satu hari teman-teman. Nah, di dalam satu hari ini kita bisa mendapatkan keuntungan teman-teman dengan mengandalkan satu candle ini aja. Berapa persen, 5%, 2%, itu teman-teman insya Allah dapat aja di sini. Nah, kalau ini market sedang turun teman-teman, pasar sedang turun, saham itu sedang turun. Pembukaannya di mana? Pembukaan harganya dia ada di sini, di 480. Kalau ada ekornya, kita bikin ekor. Ekor teman-teman. Nah, dia pembukaannya ada di sini teman-teman, di 478 rupiah ini di MPMX. Seumpama dia naik dulu ke 492 di harga tertinggi, lalu dia turun lagi. Seumpama dalam hari itu dia terendah di 396, lalu dia naik lagi di 406. Nah, itu penutupan pasar ada di 406 teman-teman. Nah, jadi kita harus tahu tren dulu untuk masuk pasar. Kita tahu trennya, oh sedang turun, jadi kayak gini nih, nggak usah masuk dulu, lebih baik tahan, biarkan ini dulu membentuk trend sideways. Nah, trend sideways dulu biasanya kalau dia mau berubah arah atau tren itu seperti itu teman-teman. Habis itu dia naik. Nah, pucuk lebih tinggi daripada sebelumnya, yang kayak gini ini pucuk lebih tinggi daripada sebelumnya. Tapi ini yang namanya indikator teman-teman ya, nggak 100% dia akurat. Ada juga dia salahnya. Nah,
pasar itu tidak bisa ditebak, teman-teman. Nah, ini kita bikin trendline, support dan resisten dengan trendline. Nah, kita sekarang membuat support dan resisten pakai Fibonacci retracement. Nah, ini juga bisa dijadikan hilang malah. Waduh, malah hilang tadi, teman-teman. Mana nih harganya nih? Saya menggunakan trading view ya, teman-teman. Untuk menganalisa pasar itu kita bisa pakai trading view, bisa pakai investing.com atau RTI. Wah, kayaknya gangguan internetnya nih. Maaf teman-teman ya, terputus ya. Nanti akan saya sambung lagi videonya setelah internetnya ini bagus ya. Untuk yang bisa saya share sementara itu dulu ya, teman-teman. Semoga teman-teman sudah mulai paham pembentukan candlestick dalam waktu 1 hari dan membuat trendline atau support resisten dengan trendline, dan sudah bisa menentukan pasar mana yang harus dimasuki. Ya, sekian dulu teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.